Oke, perkenalkan nama saya Mirza Putra Firmansyah. Di sini saya ingin menjelaskan program yang dibuat yang akan digunakan oleh kelompok kami untuk memvisualisasikan atau menampilkan grafik FFT yang nantinya akan dianalisis pada laporan kami. Nah, jadi nanti di program ini tuh kita bisa menampilkan dua sinyal ya, atau dua jenis sinyal yang bisa kita pilih. Ada sinyal diskrit dan analog atau continue ya. Nah, nanti untuk sinyal analog sendiri atau continue sendiri ada 3 jenis yang bisa kita pilih, yaitu ada sinusoidal, kemudian bentuk kotak, dan bentuk yang seperti gergaji seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dari programnya ya, ada 3 import yang diperlukan. Ada NumPy untuk numeric-nya, kemudian Matplotlib buat nanti visualisasi grafiknya. Nah, SCP ini seperti yang tadi saya sebutkan itu buat menghitung hasil secara beda, buat menampilkan sinusoidal, kemudian kotak atau gergaji seperti itu. Oke, nah jadi ketika nanti di program ini di run dan menghasilkan grafik atau visualisasi sinyalnya, itu nanti akan memunculkan 4 gambar ya. Yang pertama ada sinyal aslinya, sinyal awalnya, kemudian FFT-nya dalam bentuk magnitude ya, dan frekuensi, kemudian real dan imaginernya, dan yang terakhir itu inverse dari FFT tadi. Jadi harusnya nanti hasil dari si sinyal asli atau sebelum diubah itu akan sama dengan IFFT-nya seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada discrete sinyal ya. Jadi nanti discrete sinyal ini kita akan disuruh untuk memasukkan nilainya secara manual. Nilai jelasnya itu yang digunakan itu nanti berapa seperti itu, atau datanya yang akan nanti kita visualisasikan. Nah, kemudian yang analog, dan yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang analog ini akan memunculkan 3 pilihan, yaitu sinusoidal, kotak, kemudian gergaji. Jadi nanti kita akan memilih salah satu di antara 3 ini untuk divisualisasikan seperti itu. Nah, nanti ketika setelah memilih antara diskrit atau analog itu, nanti kita disuruh memasukkan titik. Jadi jumlah titik dari si FFT-nya itu kita mau berapa yang ingin divisualisasikan, yaitu antara 2 hingga 512 seperti itu. Nah, kemudian baru nanti hasilnya itu akan di print seperti itu. Oh ya, nanti bagian analog itu kita juga harus memasukkan frekuensi yang akan digunakan ya. Nih seperti ini. Jadi nanti akan ada pilihan input, pilihan menunya mau menggunakan sinyal diskrit atau analog seperti itu. Nah, nanti setelah misalkan kita milih diskrit, kita bakal langsung disuruh masukkan titik yang akan digunakan, baru datanya yang mau kita visualisasikan. Tapi kalau kita milih analog, kita disuruh memilih antara 3 sinyal terlebih dahulu sebelum memasukkan jumlah titiknya, kemudian frekuensinya. Nah, kita langsung aja ya, coba visualisasikan. Kita coba running. Nah, nih ada pilihan ya. Misalkan kita pilih sinyal diskrit. Jadi di sini kita disuruh memasukkan jumlah titiknya yang mau kita visualisasikan. Misalkan kita memvisualisasikan 16 titik. Nah, di sini kita juga disuruh memasukkan angka atau data yang nanti kita akan visualisasikan. Misalkan datanya kita masukkan dengan tanda koma seperti ini ya, dengan jeda. Jadi nanti jadi misalkan 2 ini data pertama, kemudian 4 ini data kedua, 5 ini data ketiga, kemudian 7 itu data keempat, terus-terusnya. Nah, lalu kan di sini titiknya ada 16 ya. Lalu bagaimana jika kita cuma mengisi 5 data, cuma data. Jadi nanti setelahnya itu yang tidak diisi itu akan dianggap sebagai angka 0.
Jadi kita kalau misalkan data setelahnya itu angka 0, kita nggak perlu repot-repot mengisi 0, 0 seperti ini. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita mengisi datanya itu berlebihan, misalkan jadi harusnya butuhnya 16, kemudian kita mengisi 18, nanti dua angka terakhir itu akan dihapus, akan dipotong dan akan diambil 16 data doang, seperti itu. Jadi pastikan kita memasukkan datanya itu benar ya. Nah, kita daripada kita kebanyakan, jadi kita anggap aja 0 ya, kemudian kita isi 5 aja ini, biar nggak terlalu lama. Nah, ini dia hasil dari visualisasinya. Datanya ada sesuai ya tadi ya, 2, kemudian 4, 5, 7. Nah, setelahnya itu 0. Ini dia hasil dari magnitude-nya. Dapat kita lihat sesuai terhadap frekuensi. Kemudian ini real dan imaginary-nya. Kemudian ini FFT-nya. Nah, bagusnya FFT dan FFT itu hasilnya sama ya. Karena pastinya karena FFT itu kan dari domain waktu ke frekuensi, dan FFT itu dari domain frekuensi ke waktu. Jadi harusnya idealnya itu sama hasilnya. Oke. Sekarang kita stop programnya. Kemudian kita running. Kita coba yang sinyal analog. Nah, sinyal analog kita disuruh masukkan jumlah titik terlebih dahulu. Kita coba lagi 8 ya. Nah, kita disuruh milih nih, ada 3 pilihan. Kita coba pilih yang pertama, sinusoidal ya. Kita juga tahu bentuk sinusoidal seperti apa. Kemudian kita suruh memasukkan frekuensi yang akan digunakan, yang akan terhadap hasilnya seperti itu. Kita coba isi 5 Hz ya. Nah, ikut hasilnya. Ini sinyal aslinya ya. Nah, kemudian ini si frekuensinya. Jadi kita masukkannya itu kan 5 ya. Karena datanya itu di sini tadi kita masukkan cuma 8 ya. Jadi hasilnya itu kurang jelas atau kurang akurat seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ubah dari si datanya ini, misal kita lebih besar lagi ya, biar jadi lebih rapat gitu domain frekuensinya, kita tetap pakai 5 Hz. Nah, hasilnya bakal lebih jelas, di mana jarak tadi 5 Hz itu akan lebih kelihatan di sini. Ini kan 0, 2, 4, kemudian dibagi yang tengah-tengah ini kan pastinya angka 5 ya. Jadi jaraknya lebih jelas, dan ini terlihat kalau si jaraknya ini bakal lebih menyusut. Nah, itu kita coba perbesar lagi. Oke, jadi kita coba perbesar lagi ya si domainnya ini, si titiknya ini. Kita pilih coba yang lebih besar, seperti misalkan 64. Kemudian kita pilih sinusoidal. Kita pilih 5 Hz. Nah, di sini bakal kelihatan lebih jelas ya. Dan hasil ininya juga lebih merapat lagi. Seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke bentuk sinyal yang lainnya ya. Kita sinyal analog. Kita coba langsung ke 16 dulu lah ya. 16, kemudian kita coba yang sinyal kotak ya. Sini kita pakai sama 5 Hz. Nah, seperti ini maksud dari bentuk sinyal kotak. Bentuknya itu seperti patah-patah. Ada bagian yang datarnya, enggak sinusoidal. Berbeda dengannya sinusoidal ya. Gini ya.
penjelasan dari frekuensinya 5 Hz masih sama, di mana titik puncaknya itu pada jarak 5 Hz. Ini juga bilangan real imaginernya, kemudian hasil IFFT-nya juga sama nilainya. Kalau dari ini misalkan kita perkecil ya Hertznya, hasilnya bakal seperti apa. So kita pilih 3. Ini lebih merapat. Kemudian kita coba pada sinyal yang ketiga, yaitu sinyal yang berbentuk gergaji. Nah, kita coba 5 Hz lagi seperti yang sebelumnya. Nah, ini dia yang masuk gergaji itu gini ya. Ya, kalian paham lah ya. Kita paham lah ya pastinya. Nah, ini hasilnya masih sama, di mana titik tertingginya itu 5 Hz pastinya. Dan untuk hasil yang selanjutnya itu menyesuaikan bentuknya seperti gergaji. Nah, hasil EFFT-nya juga sama. Oh ya, untuk nilai dari ininya itu tidak seperti discrete yang kita masukkan datanya manual misalkan 2, 3 seperti itu. Soalnya kan ini terhadap waktu ya, continue. Jadi kita menggunakan perhitungan matematis yang digunakan di program Nah, ini perhitungan matematis buat membentuk bentuk sinyalnya tersebut seperti itu. Oke, jadi seperti ini saja penjelasan dari program yang kami gunakan untuk visualisasi ya, untuk penggunaan lebih jelasnya atau penjelasan tiap visualisasinya nanti akan dimasukkan dalam laporan seperti itu. Baik, terima kasih.